Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ajid nahdatal watan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari sama-sama merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua sehingga alhamdulillah pagi hari ini dapat kita meneruskan bengkel Belia Syumul ya. Yang hari ini adalah bahagian yang akan memberikan 4 modul, yaitu pusat penyelidikan dan pengajian jawi dan kitab turas. Maka insyaallah pagi ini kita mulakan sama-sama dengan berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Lalu Allah memberikan peluang kepada kita untuk semakin hampir, semakin dekat kepadanya, dan mudah-mudahan kehadiran kita ini akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita dinul Islam, agama yang membawa keselamatan fid dunia wal akhirah, yang mengajarkan pula bagaimana para belia-belia, pemuda-pemuda yang menjadi harapan bangsa terus berada di panji-panji Islam, lalu kemudian berharap mudah-mudahan kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum al-amwat wa khasatan liwalidina wa limurabbina wa liru'asaina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum al-amwat wa khasatan lana al-hadiruna fi hadzal makanil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, sebelum kita teruskan mari sama-sama memperbaharui niat kita hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan keberadaan kita ini Allah catat sebagai amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berdiri dulu biar terlihat, karena orangnya kecil jadi agak payah melihatnya. Yang pertama, tadi saya sudah bacakan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sebagai ingatan buat kita semua yang hadir di tempat ini, juga yang menyampaikan. Rasulullah SAW bersabda, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendakmu, tapi ingatlah bahwa engkau akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pastilah ia mati. Jadi kita boleh mengekspresikan hidup kita bagaimanapun bentuk kita mau,
Bagaimanapun cara kita ingin hidup, silahkan. Tapi yang perlu diingat, kehidupan bagaimanapun wujudnya, itu akan berakhir dengan kematian. Di dalam persoalan kematian ada 3 misteri yang perlu diperhatikan kita semua. Yang pertama yang kita kelani dengan aina tufiya, di mana kita mati. Ada yang tahu? Di mana mati? Kan ada yang tahu kan? Walau kita pinta, ya Allah, matikanlah aku di Makkah Mukarramah dan mungkin Madinah, pinta kita. Akan tetapi hak Allah, Ia berikan kita mati di Brunei. Ia berikan kita mati di negara-negara lain. Kita tidak tahu. Jadi misteri Allah yang pertama adalah di mana kita akan mati. Yang kedua adalah mata. Bila kita mati. Ada yang tahu siapa dan di mana atau bila kita mati? Walaupun umur kita sudah misalkan sudah usianya usia lanjut, kita belum tahu adakah itu akan membawa kematian, atau walaupun umur kita masih belia, siapa yang menggaranti kita akan terus hidup? Tak ada. Sehingga pernah terjadi satu dialog antara Sayyidina Umar dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu Sayyidina Umar membawa satu jaib. Jadi satu kantong berisi dinar. Lalu dia berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala Umar ibn al-Khattab, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, khudhil jaib li ta'isha anta wa a'ilatika godam. Ambillah kantong dinar ini agar menjadi bekalan kamu hidup esok dan keluargamu. Faqala Sa'ad, ketika itu Umar bin Khattab sedang berdiri. Faqala Sa'ad, ya Amiral Mu'minin, man yadhminuka an ta'isha ila ghadah. Wahai Amiral Mu'minin, siapa yang menjamin kita akan hidup hingga esok? Karena Sayyidina Umar tadi kata apa? Ini sebagai jaminan bahan hidup kamu sampai esok dengan keluargamu. Lalu Sa'ad mengatakan, siapa yang menggaranti kita dapat hidup hingga esok? Faqala, Sayyidina Umar berkata, saddaqta ya Sa'ad, engkau benar wahai Sa'ad. Fajalasa Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar duduk. Ketika beliau duduk, faqala, bal man yadhminuna an na'isha ila an na'ish ila an naquma min maqanina. Siapa yang menggaranti kita hidup sampai kita bangun dari tempat duduk ini? Siapa yang garanti kita? Tak ada. Karena itulah misteri Allah yang kedua. Bila kita mati, tak ada yang tahu. Maka rahasia itulah, walaupun kita masih belia, terus kita berjuang untuk kematian itu. Karena kita tidak tahu bila kematian itu datang. Yang ketiga, rahasianya adalah dalam kematian, di mana, bila, dan bagaimana. Kaifa tamut? Bagaimana kita akan mati? Adakah kita akan mati husnal khatimah, atau mati dalam keadaan su'ul khatimah? La nadri, kita tidak tahu. Karena itulah kita berusaha terus agar kematian kita ini sampailah pada husnul khatimah itu. Itu. Jadi yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendakmu, tapi ingat, kamu akan mati. Yang kedua, ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintai siapa saja yang kita mau cintai, silahkan. Apa saja yang kita mau cintai, silahkan. Tidak ada larangan untuk mencintai siapa, mencintai apa. Tidak ada larangan. Tapi yang perlu diingat, fa innaka mufariquh. Sesungguhnya engkau akan berpisah. Semakin cinta kita pada seseorang, ketika berpisah semakin sakit, semakin sedih kita. Semakin cinta kita terhadap sesuatu benda apapun wujudnya, jika kita berpisah dengan benda itu, kita akan semakin bersedih. Maka kalau orang bertanya tentang siksa kubur, analogi yang lebih mudah itu adalah ketika kita mencintai sesuatu, lalu kita jauh dari yang kita cintai, tidakkah kita sakit? Rasanya sakit, sedih kan? Itu pula kehidupan di alam barzah itu.
karena kita meninggalkan family kita, lalu kita sakit karena kita semakin cinta. So maknanya apa? Maka dalam hal ini kata Rasulullah, cintailah sesuatu itu dengan sederhana. Ya. Sederhana, bagaimana cara kita mencintai sederhana? Apapun yang kita miliki itu cool. Katakan dalam diri kita, itu adalah milik Allah. Tubuh badan kita yang handsome, milik siapa? Allah. Tubuh badan kita yang cantik, milik siapa? Allah. Semua ini milik Allah. Jadi kalau kita mencintainya sederhana. Mengurus dengan baik, cinta Allah dan Rasul lebih utama, lalu barulah cinta kepada diri kita, family kita, dan seterusnya. Jadi 3 poin itulah. Lalu yang terakhir dari motivasi hadis itu mengatakan wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah, bekerjalah, berbuatlah, berkreasilah sekehendakmu di dunia ini. Tapi ingat, di akhirat apapun yang kita lakukan itu akan majziyun, akan diberikan upahnya. Fa in fa'alta fid dunya khairan fatajidhu khairan. Jika di dunia kita lakukan perbuatan baik, maka di akhirat insyaallah kita akan peroleh kebaikan itu. Fa in fa'alta fid dunya syarran tajidhu syarran. Jika di dunia kita melakukan perbuatan tidak baik, maka di akhirat pun demikian. Ini konteksnya. Bahwa kita sebagai belia-belia ini tidak juga dapat menggaranti diri kita akan aish, akan hidup seterusnya. Kita juga akan mati. Manusia, bahkan seluruh yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Baik, sekarang kita mulai dengan teks kita. Kita akan coba melihat bagaimana perspektif Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad terkait dengan pemuda harapan bangsa. Apa konteksnya Imam Ghazali mengatakan itu, lalu apa tipsnya, apa karakter dari pemuda yang diharapkan oleh bangsa itu. Yang pertama sekali dalam surah Al-Kahfi ayat 13 dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Masyaallah. Ini dalam surah Al-Kahfi. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya seorang pemuda, tapi pemuda yang bagaimana? Amanu bi rabbihim. Pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Ashabul Kahfi, kumpulan orang-orang yang dikenali sebagai Ashabul Kahfi itu adalah pemuda-pemuda, belia-belia yang kemudian lari dari satu kerajaan yang zalim, kemudian ke gua yang dinamakan Gua Kahfi itu. Mereka mempertahankan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan. Nah, inilah kita sekarang. Kita ini dimanapun kita berada, jangan sampai kita kalah dengan kondisi situasi dunia yang ada saat ini. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang bertajuk Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, beliau menjelaskan dalam bab As-Su'al Al-Khumasi, bab yang 5, poin 55 ya. Jadi beliau jelaskan hadis baginda Rasulullah SAW, faqala, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Ia mencintai 5, lalu kemudian ia melupakan 5 perkara. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Masa ini sudah terjadi sekarang. Orang cinta akan dunia balabih dengan cara berbagaimanapun ia bekerja, berjuang untuk dunia. Yansawnal uqba, lalu kemudian ia lupakan akhirat yang kekal itu. Berapa lama kita hidup di dunia? Berapa lama? Hadis Nabi mengatakan berapa? Kalian tahu? 60 ke 70. Inna a'mara ummati bainas sittin was sab'in. Sesungguhnya umur umatku, kata Nabi, adalah antara 60 ke 70 tahun. Kalau sekarang ada yang sudah berumur mungkin di bilik ini yang paling tua saya. Kan? Berapa mungkin? Siapa nama saya? Faiz berapa? 30. So? Nama dulu nama. Nazir 27. Oke? Samim 29.
28. Siapa nama? Ilham 28. 28 30. Jadi yang paling berumur tapi belum tentu beliau lebih dulu mati. Boleh jadi yang lebih muda. Siapa paling muda tadi? Siapa paling muda di antara ini? Boleh jadi kita tidak mendoakan. Nah, ini yuhibbuna dunya wa yansawnal uqbah. Dunia ini pada zaman sekarang ini orang cintakan dunia, cinta dunia, lupa akan kehidupan akhirat yang kekal. Yang kedua, yuhibbuna al-iyala wa yansawna al-haq. Cintakan keluarga. Keluarga sangat dicintai, apapun yang diinginkan oleh family keluarga kita carikan. Akan tetapi kita lupa al-haq. Kita lupa apa yang dihajatkan, apa yang diperintahkan Allah. Dan akhir zaman terjadi sekarang. Dan itulah realiti sekarang ini, bahwa banyak orang yang mencintai keluarganya tanpa atau paling tidak dia kurang mencintai Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mereka, yang menciptakan keluarga mereka, yang bagi mereka makan dan seterusnya. Yang ketiga, yang 5 tadi adalah yuhibbuna ad-dura wa yansawnal kubur. Mereka cinta kepada rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Siapa yang tidak cinta pada tempat tinggalnya? Semua kita cinta. Tetapi jangan berlebih. Kita boleh bina rumah seindah mungkin, secantik mungkin, akan tetapi ingat, rumah kita yang kita tempati ini, kita akan berpisah dengannya. Maka Rasulullah SAW katakan dalam satu konsep hadisnya, baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi jadikan rumah kita itu surga. Bagaimana caranya? Iqra'u al-Quran fi buyutikum, baca Quran di rumahmu. La taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumahmu seperti kubur. Sembahyang sunat dalam rumah kita. Berapa bilik rumah? Berapa bilik? 4. Semua terisi? Alhamdulillah. Berapa biliknya? 2. Semua terisi? Ada 1 terisi. Yang tidak terisi, itu ada isinya. Jin. Lurus. Jadi artinya bahwa ada bilik yang kosong, tolong diisi. Bagaimana mengisinya? Sholli fihi. Sembahyanglah kita sembahyang sunat di bilik yang kosong tuh. Jangan sampai ada bilik kosong yang kita tidak membaca Quran di dalamnya. Sebab itu akan jadi masalah dalam bilik itu. Itu akan sering ada gangguan-gangguan di sana. Maka isi dia, baca Quran di sana, kita boleh pindah-pindah. Malam ini kita baca Quran di bilik ini, besok terus-terus pindah-pindah. Jadi supaya semua terisi. Ini namanya baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi orang dunia sekarang ini, akhir zaman, cinta kepada rumah, lupa akan masuk dalam kubur. Kubur itu apa? Kubur adalah alam penantian. Berapa lama kita dikubur? La nadri, kita tidak tahu. Karena itu maka yang paling penting, ingat pula bahwa kita akan mati, kita akan masuk ke dalam kubur. Nah, cinta rumah, yes, tapi jangan lupakan kubur. Yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, yuhibbunal ma'siyah wa yansawna taubah. Mereka cinta gemar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang disedari maupun tidak disedari. Akan tetapi mereka lupa akan taubat. Lupa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang last sekali, yuhibbuna. Ya, mereka mencintai, tentu yang dicintai apa? Dunia. Yang mereka cintai itu bagaimana kehidupan dunia yang mewah, yang megah dan seterusnya. Wa yansawunallahu azza wa jalla. Akan tetapi yang lupakan Allah azza wa jalla. Ya Rabb. Inilah 5 nasihat Rasulullah. Sekarang ini di akhir zaman kita sudah terjadi. Wakil sudah. Karena itu, jadilah fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi kalau kita menjadi pemuda-pemuda belia-belia yang kemudian cintakan Allah, Allah akan bagi kita tambahan huda. Huda itu apa? Hidayah, kenikmatan hidup, kecemerlangan hidup.
Jadi kalau ingin cemerlang hidup kita di masa tua, mulai dari sekarang manage hidup kita menjadi orang yang selalu concern, amanu bi rabbihim. Lalu kemudian hadis bagian dari Rasulullah SAW menjelaskan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 kumpulan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Minhu, sebahagian dari 7 itu, syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda, pemudi, belia, biawanis yang cinta, yang hidup, tumbuh, berkembang dalam keadaan ibadah kepada Allah. Nah, ini persoalan ibadah, mudah kan? Ibadah itu apa? Apa itu ibadah? Tarifnya. Dan tahu? Mahiyal ibadah, apa itu ibadah? Oke, belum bunyi nantilah akan. Ada? Mengabdikan diri, serah diri pada Allah. Ada lagi? Al-ibadatu hiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Yang namanya ibadah, seluruh aktiviti yang kita lakukan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi menjadi stressing pandangannya adalah cinta Allah dan Rasul, cinta. Kita datang kemari ibadah tak? Ibadah. Kenapa? Karena Allah Rasulnya cinta. Kita hiking, ibadah tak? Hiking ke atas Bukit Patoi, ibadah tak? Ibadah. Jika niat kita masukkan di dalam ini lil ibadah, li taqwiyatul jism, untuk menguatkan tubuh badan kita, li ibadatillah, maka itu ibadah. Apa saja untuk perkara ibadah dengan baik. Imam Az-Zurnuji dalam kitab Alim Al-Muta'alim mengatakan begini, kam min amalin yatasawwaru amalad dunya fayasiru amalal akhirah bihusni niyatihi. Berapa banyak amalan-amalan dunia yang kita lakukan, drive kereta, amalan dunia tidak? Ya, kemiri dunia tidak? Dunia tak kalau kemiri? Keke ke dunia enggak? Semua itu dunia. Akan tetapi husnul niyah, niat kita baik dalam melakukan perkara itu, ibadah itu. Kita lihat wayang, ibadah tak? Ibadah tak? Melihat wayang, ibadah tak? Ya, 2 hal. Yang kita lihat wayang yang memberi spirit, motivasi untuk melakukan, memaknai kehidupan kita untuk ibadah. Yang kedua, itu semua niat kita apa? Jadi artinya seluruh aktiviti dunia ini boleh bernilai ibadah kalau niat kita lurus. Oke. Lalu kemudian alamatu iradillahi ta'ala an abdihi. Ini tolong diperhatikan sekali. Tanda-tanda Allah membenci kita, i'rad, murka kepada kita itu ada di sini, ada berapa? Ada 2 disebutkan. Ishtighaluhu bima la ya'nihi. Disibukkan. Kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalau kita sekarang disibuk dengan perkara-perkara tidak bermanfaat, hati-hati. Allah sedang i'rad. Allah sedang membenci kita. Allah sedang murka dengan kita. Allah sedang menghinakan kita. Fa na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau dalam ini kita boleh melihat posisi kita di mana. Adakah kita melakukan perkara yang bermanfaat? Insya Allah kita semua melakukannya. Yang kedua katanya adalah wa inimru'un dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu. Kalau seorang di antara kita melakukan pekerjaan yang bukan itu tujuan Allah menciptakan. Bukan itu tujuannya Allah menciptakan. Soalannya, apa tujuan Allah menciptakan kita? Apa? Ibadah. So jangan takut, jangan malu. Belia itu mesti berani. Tujuan Allah menciptakan kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ibadah tadi sudah jelaskan tadi, kullu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh.
Jadi kalau kita melakukan perkara-perkara yang bukan tujuan kita diciptakan, maka itu adalah tanda Allah sedang membenci kita. Fa na'udzubillah min dzalik. Baik, teruskan. Oke. Coba lihat. Pemuda-pemuda penyokong Islam. Bayangkan loh, umur para sahabat Nabi ketika Islam, Rasulullah SAW membawa Islam adalah 37 tahun Abu Bakar As-Siddiq. Berapa bezanya dengan Nabi? Hah? Satu kan? Ayo. Berapa tahun bezanya dengan Nabi? Ketika Abu Bakar masuk Islam, dia berumur 37. Mananya Nabi berumur berapa? 40, jadi 3 tahun. Rasulullah dengan Abu Bakar bezanya 3 tahun saja. Penyokong Rasulullah, seorang belia bernama Abu Bakar As-Siddiq. Bila diberikan gelar As-Siddiq, bila Rasulullah memberikan kepada Abu Bakar gelaran As-Siddiq, Isra Mi'raj, membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana para sahabat-sahabat lain itu syak, ragu. Abu Bakar berkata, walau jika Muhammad yang mengatakan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu, walau mungkin lebih dahsyat, lebih irasional dari persoalan Isra Mi'raj, aku akan benarkan. Maka itulah Rasulullah berikan gelaran As-Siddiq, yang membenarkan, yang dapat membenarkan apapun yang terjadi dalam Islam. Dan hadis Nabi di sini luar biasa. Lauzina. Tolong dihafal nih. Beliau mesti banyak hafal nih hadisnya. Lauzina imana Aba Bakrin bi imani ummati min yaumi hadza ila yaumil qiyamah la rabihat imana Aba Bakar. Masya Allah. Sekiranya iman Abu Bakar ditimbang dengan seluruh iman umatku mulai dari aku dibangkitkan sampai hari kiamat, maka imannya Abu Bakar jauh lebih besar, lebih kuat dibandingkan iman kita semua. Begitu kehebatan iman Abu Bakar As-Siddiq. Umurnya berapa? 37 tahun saat dia masuk Islam. Belia, Masya Allah. Nah sekarang kalau ada yang 30 tadi, kita lebih rendah dari Abu Bakar. Alhamdulillah. Lihat Umar bin Khattab berapa? 27 tahun. Apa gelaran Umar Khattab? Apa gelaran beliau? Al-Faruq. Kenapa? Kenapa diberikan gelaran Al-Faruq? Karena membezakan bainal haqqi wal batil. Al-Faruq. Jadi Umar bin Khattab umur 27 tahun. Berapa bezanya dengan Nabi? 13 tahun. Muda belia. Siapa yang tadi 27? Itu umur Umar bin Khattab ketika masuk Islam. Kita kenal Umar bin Khattab itu setan takut kepadanya. Setan takut. Kalau kita bersahabat dengan setan. Umar bin Khattab setan takut kepada beliau. Masya Allah. Lalu kemudian Utsman bin Affan. Umur berapa? 34 tahun. Siapa ada 34? Ada? 33? Belum belum ada. 34 tahun. Berapa beza dengan Nabi? 6 tahun. Apa gelaran Utsman bin Affan? Dzun Nurain. Yang maknanya? Apa? 2 cahaya. Mengapa? Kenapa diberikan 2 cahaya? Dzun Nurain. Jom, siapa tahu? Pasal Hasan Husain. Mana boleh? Hasan Husain bukan Utsman, Ali itu. Kenapa? Ini pemuda mesti tahu nih alasan-alasannya mengapa diberikan gelaran Dzun Nurain. Kawin. Itu bukan pemuda yang bicara. Jadi pasal Sayyidina Utsman mengawini
dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Kalsum. Selepas beliau meninggal siapa? Setelah Ummu Kalsum siapa? Kenapa hilang sejarahnya nih? Zainab. Ya. Jadi beliau setelah nikah dengan putri Rasulullah yang pertama, meninggal putri Rasulullah pertama, lalu dikawinkan lagi putri Rasulullah yang kedua. Maka diberikan gelaran Dzun-Nurain. Dan yang paling perlu diingat, Sayyidina Utsman, malaikat malu kepada beliau. Malaikat malu kepada Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Umar tadi, setan takut. Apa amalannya? Kenapa Sayyidina Utsman malaikat malu kepada beliau? Amalannya apa? Saya tahu. Amalannya kulla yaumin yatasaddaq. Setiap hari bersedekah. Walaupun sedekah senyuman. Tapi Sayyidina Utsman tidak sedekah senyuman. Hartalah. Beliau kan orang kaya. Kita setiap hari mesti sedekah. Ustaz Musliuddin sedekah, begitu keluar dari rumah sedekah sama istri. Sedekah juga tuh. Jadi semua ini mesti ada sedekah setiap hari. Yang kedua, amalan Sayyidina Utsman yang luar biasa dahsyatnya. La kullu yaumin yaqra'ul Qur'an. Tidak ada satu masa pun Sayyidina Utsman tidak memegang Al-Qur'an. Pernah ditanya, "Ya Utsman, wahai Utsman, apa amalan yang paling engkau takuti akan hilang dari dirimu?" Faqala. Lalu Sayyidina Utsman berkata, "Aku paling takut kalau Al-Quran terlepas dari tanganku." Kita tahu Sayyidina Utsman saat terbunuh pun sedang baca Quran. Masya Allah. Kalau kita apa? Apa yang paling takut kita sekarang? Terlepas dari tangan kita apa? Mobile. Kalau kita ditanya apa yang paling kita takuti sekarang adalah terlepasnya mobile dari tangan kita. Sayyidina Utsman tidak. Al-Quran, Masya Allah. Oke. Lalu Ali bin Abi Thalib berapa tahun tuh? 10 tahun. Masih sangat-sangat belia. 10 tahun masih as-sibyan. Apa gelaran Sayyidina Ali? Itu bukan gelaran. Karramallahu wajhah bukan gelaran. Apa? Yang tahu? Babul ilmi, pintu ilmu. Ana madinatul ilmi, kata Nabi, wa aliyun babuha. Aku adalah khazanahnya ilmu, Ali adalah pintunya. Nah, kalau namanya pintu, keluar masuk ilmu dari Sayyidina Ali. Jadi itulah kehebatan para sahabat-sahabat penyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sampai pada apa yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali. 3 karakter pemuda harapan bangsa. Yang pertama adalah salimun fil aqidah. Seorang belia, pemuda yang baik itu mesti akidahnya salim. Akidahnya lurus, akidahnya betul-betul benar. Apa akidah kita di negara Brunei Darussalam yang salimah itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Imam Asy'ari wal Maturidi. Ini yang kita punya. Jadi ini mesti terus berada dalam posisi yang sama akidah kita ini. Sebagai belia, perjuangkan kalimat ini. Tidak dibenarkan untuk menyalahi aturan akidah kita di sini. Salimun fil akidah. Kita lihat nanti apa masalah dalam akidah itu. Yang kedua menjadi karakter pemuda harapan bangsa yang juga oleh Nabi dikatakan adalah sebagai sahihun fil ibadah. Ibadahnya mesti pula lurus. Jangan ibadah kita ikut-ikutan. Pergi kita keluar negara, kita lihat cara orang ibadah di sana berbeza, kita pulang ke Brunei, kita praktekkan di Brunei, salah. Jadi lakukanlah amal ibadah yang sudah sedia ada, yang sudah diberikan, yang sudah diajarkan di sini, sesuai dengan apa yang kita miliki. Dan itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Cara ibadah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita boleh buka apa yang kita mau buka, ilmu-ilmu apa silahkan. Tapi cara-cara itu coba praktikkan yang sudah ada. Karena itulah yang terbaik. Lalu yang ketiga, karakter pemuda harapan bangsa itu adalah hasanun fil akhlak. Lurus, baik dalam akhlak kita.
Tiga inilah yang perlu dipertahankan kalau kita ingin menjadi seorang namanya belia yang syumul, yang lengkap. Jadi kalau syumul itu ada belia syumul, yang belia yang lengkap. Dari mulai berakidahnya, lalu kemudian beribadahnya, lalu kemudian berakhlak. Berikutnya kita coba lihat. Yang dimaksudkan dengan salimun fil akidah itu ada 3 soalan yang mesti kita pahami. Yang pertama adalah soalannya min aina. Dari mana? Jawabannya adalah dari Allah. Kenapa boleh jawabannya dari Allah? Man khalaqna? Allah. Jadi kita semua ini berasal dari Allah. Akidah kita mesti lurus ke sana. Kalau kita semua sudah percaya, sadar bahwa semua kita ini minallah, datang dari Allah, maka tidak ada orang yang saling menghina. Tidak ada orang yang saling menzolimi. Karena semua kita sama. Apakah kita handsome atau tidak handsome, cantik atau tidak cantik, semua kita dari Allah. Besar, kecil, tinggi, rendah, semua dari Allah. Kaya, miskin, semua dari Allah. Jadi kita kalau sadar, semua kita berasal dari yang sama, kita tidak akan pernah saling menghina. Itu akidah yang benar. Lalu yang kedua, limadha? Untuk apa? Untuk Allah. Ibadah lillah. Akidah kita yang kedua ini adalah kita didatangkan Allah ke dunia ini hanya satu tujuannya, li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi contohnya kita kemiri beribadah kepada Allah. Kalau kita kemiri, dengan cara apa? Niatkan bahwa apa yang kita pergi ke sana mencari sesuatu yang kita perlukan. Tawaf kita di Mall Miri kan, tawaf panjang tawaf kita tuh. 2 hari sana tawafnya di Miri berapa kali sudah tuh? Di Mall Miri tawaf terus. Ketika kita melakukan itu, oke, silahkan. Tapi jangan lupa ada kewajiban kita ibadah, sembahyang, jangan ditinggal. Itu maksudnya. Lalu yang ketiga, yang namanya salimun fil akidah itu adalah ila aina. Mau kemana? Jawabannya, ilallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau akidah kita lurus, kita akan kembali kepada Allah. Tentu kita akan mempersiapkan bagaimana kita pergi kepada Allah. Bagaimana kita akan kembali kepada Allah. Tentu dengan cara-cara yang baik. Kita akan persiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Lalu kalau kita bicara tentang salimun fil akidah, berapa rukun iman? 6 kan? Tidak berubah. Tetap 6. Pertama, pada Allah. 2, Rasul. 3, kita. 4, 5, hari kiamat. 6, qada dan qadar. Ini kan fasih. Kita fasih menyebutnya. Bahkan dari mulai Raudatul Atfal kita sudah tahu nih. Bahkan sebelum sekolah pun sudah tahu, sudah hafal. Lalu apa bezanya? Kita yang sudah hafaz, sampai sekarang pun hafaz kita. Apa bezanya, perbezaan kita ketika dari mulai sekolah rendah, sekolah menengah bawah, menengah atas, university. Apa beza kita memahami rukun iman itu? Hah? Ya, beriman dan beramal. Yes, apa lagi? Tentu beza yang paling mudah itu adalah dulu kita just menghafal saja. Hanya menghafal. Sekarang itu tidak, mengkajinya. Kalau kita katakan aku percaya kepada Allah, maknanya apa? Action kehidupan kita, percaya pada Allah, jangan stres. Kalau percaya pada Allah, apapun yang kita alami, minallah. Orang menghina kita, alhamdulillah. Jangan marah dihina orang. Kalau kita masih marah dihina orang, artinya kita belum beriman. Jadi walaupun orang menghina kita, orang berbuat zalim pada kita, santai saja. Allah akan balas dia. Yakin. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, ada 2 hal yang mesti dilakukan kalau orang beriman salim fil akidah itu. Yang pertama, kalau kita dizolimi orang,
Pertama sekali apa? Bukan seorang sabar. Hah? Yang pertama sekali pikirkan, adakah aku dulu pernah melakukan perkara yang sama? Boleh jadi, kenapa hadis mengatakan kama tadinu tudan. Seperti apa yang pernah engkau lakukan, itulah yang kamu akan dapatkan. Tapi setelah kita pikir panjang, pikir-pikir, rasanya saya belum pernah melakukan perbuatan zalim seperti yang dilakukan orang padaku. Maka ingat perkara kedua, sabar. Yang kedua itu Allah sengaja mendatangkan ujian kepada kita untuk mengetahui adakah kita orang yang sabar atau orang yang tidak sabar. Itu saja. Jadi artinya apa? Kalau orang yang salim akidahnya, pemuda-pemuda yang salim akidahnya, mereka mesti yakin dua hal itu. Jadi jangan pernah intikam, membalas kesalahan, kejahatan orang lain dengan kejahatan. Jadi santai saja menghadapinya. Oke? Baik, kalau sudah kita pahami semua itu, itulah bezanya kita dengan tingkatan-tingkatan umur kita tadi. Dari Raudatul Atfal, sekolah rendah, sekolah menengah pertama ke atas, seterusnya. Beza kita ada pada masalah bagaimana memahaminya. Nah, bagus di sana. Boleh, sana. Biar imbang. Oke. Kita teruskan. Sekarang kita lihat sahihun fil ibadah. Ibadah itu ada berapa? Ada dua. Itu ada depannya. Yaitu mahdhah dan gairu mahdhah. Apa artinya? Hah? Mahdhah artinya apa? Ayo. Istilah fiqh. Mahdhah. Hah? Apa? Friend? Faraid. Mahdhah itu sesuatu yang memang diperuntukkan untuk wajib, yang wajib. Yang fardu al-mahdhah, yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ghairu mahdhah. Yang tidak fardu. Tidak fardu artinya apa? Sunat. Sekarang sebelum kita teruskan, di antara contoh mahdhah apa? Ibadah mahdhah. Salat 5 waktu. Puasa, zakat, apa lagi? Haji, satu lagi? Sudah tadi. Nah, rukun Islam berapa rukun Islam? 5. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2, sembahyang 5 waktu. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji. Yang mana satu ibadah mahdhah ini yang memang tidak dapat ditinggalkan? Syahadat. Syahadat itu password. Syahadah itu, ucapan syahadah itu password kita. Jadi kalau kita sudah bersyahadat, itu sudah maksudnya Islam sudah. Jadi password dia. Jadi yang paling utama, salat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in saluhat qad aflaha wa in fasadat khaba wa khasara. Pertama sekali amalan anak Adam yang akan dihisab di akhirat adalah sembahyang. Karena itulah sembahyang, kenapa dia menjadi pertama dihisab? Karena sembahyang itu satu-satunya ibadah yang mubasyaratan fardiyah. Yang direct, individual. Dia terus seorangan saja. Tidak boleh seorang anak mengatakan, aku serahkan, wakilkan sembahyangku kepada bapak dan ibuku. Tak boleh kita sebagai seorang istri, contohnya nanti kalau jadi istri, mewakilkan sembahyangnya kepada suami. Demikian pula sebaliknya. Karena itu hubungannya pribadi kita. Individual. Direct, mubasyaratan, fardiyatan. Jadi hubungan kita dengan Allah itu satu-satunya. Maka lelaki tidak boleh katanya apa? Kenapa ada sembahyang? Uzur. Apa uzur kita? Kalau perempuan masih oke, ada uzurnya. Laki tak mungkin ada uzur sembahyang.
Karena dia ibadah fardiyah. Lalu kedua, sembahyang itu kenapa dia menjadi pertama dihisab nanti? Karena ia merupakan satu-satunya perintah Allah yang direct diterima oleh Nabi. Langsung dari Allah. Zakat perintahnya melalui malaikat Jibril. Puasa perintahnya mulai malaikat Jibril. Haji pun demikian. Satu-satunya perintah yang direct dari Allah adalah sembahyang. Maka dia awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah shalah. Jadi itu alasannya kenapa sembahyang itu menjadi pertama sekali akan dihisab, karena dia adalah perintah yang pertama yang direct dari Allah ke Nabi kita. Lalu kedua, hubungannya pribadi sendiri. Tidak ada alasan kita untuk tidak sembahyang. Walau sekalipun kita sudah mau mati, masih ada wajib sembahyang. Kita tidak mampu berdiri, duduk, berbaring, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring, limpang-limpang. Tidak mampu limpang-limpang, pakai mata. Tidak mampu pakai mata, hati tidak mampu pakai hati, disembahyangkan. Kalau sudah disembahyang artinya apa? Mati kan? Nah, tinggal pilih yang mana. Mau disembahyang atau sembahyang? Sembahyang atau sembahyang kan? Sembahyang. Pada akhirnya nanti kita akan disembahyangkan juga. Oke. Saya ingin coba berikan sebagai belia yang hebat tuh. Saya akan berikan satu konsepnya. Syahadah. Syahadah itu apa? Kesaksian. Jadi kalau kita sudah password kita bersyahadah, maknanya syahadah itu tidak diam. Dia mesti aktif. Syahadah ada tuntutannya setelah syahadah sembahyang. Setelah syahadah tuntutannya apa? Zakat. Setelah syahadah tuntutannya puasa. Setelah syahadah tuntutannya haji. Jadi Bapak syahadah ini merupakan password yang aktif. Fa idza raqibta, ketika engkau pergi naik ke tempat-tempat yang tinggi, ke bukit-bukit, Sipatir misalkan, atau Bukit Sahe, atau Bukit Sumsum, Bukit Silet, Bukit Patoy, kita pergi naik tuh. Apapun yang kita syahadah, yang kita lihat, kita saksikan di sana, jadikan ia sebagai pengajaran. Ternyata indahnya ciptaan Allah. Jadi kembali ke sana. Itu namanya syahadah. Jadi kalau ini sudah terjamin dalam hati kita syahadah apapun yang kita lihat, maka barulah kita akan terkonek dengan sembahyang. Baru akan merasakan dalam sembahyang apa konsepnya. Ya. Apa konsepnya? Al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah melihat kita. Itulah fungsi syahadah itu. Baik, ini saya tidak akan mengurai panjang karena sudah paham semua. Oke. Ghairu mahdhah di sini. Ada dua, muakkad, ghairu muakkad. Muakkad artinya apa? Yang selalu dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Maknanya kalau Rasul saja buat, lalu mengapa kita tinggal? Sunat definisi apa sunnah? Apa ta'rif sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Yang biasa kita lakukan yang mana? Definisi kedua apa pertama? Kan, apalagi belia nih, orang-orang yang beliau juga sering tuh. Sudah tahu definisinya sunnah itu artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Lalu yang kita ambil yang kedua, ditinggalkan. Itu kan sunnah. Perhatikan, Rasulullah buat. Nah kalau Rasulullah yang sudah digaranti masuk surga oleh Allah membuat yang sunnah, kenapa kita yang tidak ada garantinya? Yang tidak ada kemudian jaminannya masuk surga. Kita selalu katakan itu kan sunnah. Ingat, kalau orang meremehkan sunat, meringan-ringankan sunat itu hati-hati. Itu pada akhirnya nanti ia akan meringan-ringankan yang wajib. Di antara fungsi sunat apa? Menambah kebaikan atau pahala dari apa yang sudah kita lakukan. Satu. Kedua, menambal
menambal kekurangan-kekurangan ibadah wajib itu kalau maka diadakan sunat. Dan sunat yang paling utama, yang paling akrabu minal faraid, yang paling dekat dari wajib itu apa? Sunat apa? Salat apa? Hah? Iya, rawatib. Tapi yang paling utama di antara rawatib apa? Hah? Qabla subuh. Oke, ada lagi? Qiyamul lail. Sembahyang malam. Ini jangan ditinggalkan. Kita biasa bangun pulang malam kita. Tapi setelah bangun tidur lagi. Kita ke tandas, kembali lagi tidur. Masya Allah. Qiyamul lail itu adalah yang akrab, yang paling dicintai Nabi dari rawatib yang ada. Oke. Hasanun fil akhlak. Akhlak kita kepada Allah itu mudah saja. Yang pertama, ada dua. Taati perintah, jauhi larangan. Sederhana kan? Akhlak kepada Allah itu sederhana. Taati perintah Allah semampu kita. Karena berbeza kemampuan kita. Ada yang mampu bangun malam, ada yang tidak mampu. Ada yang rutin terus melaksanakan sembahyang duha, ada yang tidak mampu. Tapi apa masalahnya di sini? Dua saja, taati Allah dan jauhi larangan. Lalu yang kedua, makhluk at-tarahum. Sifat yang paling utama dalam makhluk itu adalah tarahum. Akhlak kita kepada makhluk Allah tarahum. Artinya apa? Apa arti tarahum? Berkasih sayang. Jadi jangan abai, jangan lalai dengan kata kasih sayang. Syekh Usfuri dalam kitab beliau yang bertajuk Syarah Al-Mawaizul Usfuriyah. Hadis pertama yang ada di dalam itu adalah Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang, ia akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka karena itu kasih sayangilah semua orang yang ada di bumi. Allah akan perintahkan seluruh penduduk langit. Siapa? Para anbiya, para malaikat, para nabi dan rasul, syuhada, salihin. Seluruhnya diperintahkan Allah untuk menyayangi orang yang saling mengasihi sayang di dunia. Baik, yang kedua at-tafahum. Apa artinya? Tafahum. Saling memahami. Jadi artinya bahwa makhluk ini, akhlak kita kepada semua orang saling memahami. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang saling menyayangi, saling pahami. Sebab ada pikiran-pikiran kita berbeza. Kenapa berbeza? Latar belakang kita berbeza. Keluarga kita berbeza. Maka banyak pikiran yang berbeza. Tafahum, saling memahami. Jangan saling menghina. Jangan saling merosak pikiran kita. Pahami. Oke, yang berikutnya at-ta'awun. Artinya tolong menolong. Saling membantu. Akhlak kita kepada sesama. Saling tolong menolong. Jangan saling hujat menghujat. Jangan saling hina menghina. Jangan saling zalimi. Tolong menolong. Bantu kawan kita. Hadis Rasulullah SAW banyak sekali berkenaan dengan saling membantu tuh. Nah inilah fungsi belia nih. Kalau kita biasakan dari mulai kita seperti belia nih, saling membantu, maka insya Allah kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang the best. Negara kita akan maju karena kita orang-orang belianya maju. Itu saling memahami, saling menolong, saling kasih sayang. Yang terakhir al-afu. Artinya apa? Saling memaafkan. Jangan kita menjadi orang yang hebat, merasa hebat, tidak mau memaafkan orang lain. Semua kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam ini pasti melakukan kesilapan. Ada tak di antara kita yang tidak pernah silap? Hah? Semua kita melakukan kesilapan. Karena kita silap, maka yang paling hebat siapa? Mereka yang merasa silap tuh. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in. Sebaik-baik orang yang silap adalah yang at-tawabun, yang kembali.
yang bertaubat. Antara salah satu taubat yang perlu kita perhatikan adalah kita saling memaafkan. Karena tidak ada yang suci bersih. Karena itulah kita mesti saling memaafkan antara satu dan lainnya. Baik. Oke. Sudah selesai dulu. Sekarang 3 kumpulan. Ya, 3 kumpulan ini buat mencari masing-masing. Yang dicari adalah, saya kira tadi 4 kumpulan, ternyata 3. Oke. Silahkan mencari kumpulan pertama yang lelaki. Yang dicari adalah tentang Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga boleh pilih Ali atau Utsman. Yang dicari apa? Biografi singkat, lalu sifat dan pengajaran yang dapat diambil dari ketiga sahabat itu. Kita sekarang sih di kumpulannya adalah mencari itu. Nanti selesai ditulis, baru dipresentkan. Siapa yang menjadi presennya? Diberi masa untuk mencarinya sekitar 20 menit.
Oke, bagi yang sudah siap, siapa? Abu Bakar sudah siap? Belum? Umar, belum? Sudah siap belum Umar? Sudah? Belum? Oke. Kalau demikian mungkin yang sudah siap Usman, Ali, itu dulu, silakan. Ya, yang sudah siap sih. Oh, masih konsep. Oke. Diberikan masa masih 2 menit lagi. Silakan, siapa yang jadi ini? Abu Bakar membentang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Okay. Saya Haji Abu Syabi bin Haji Saharudin. So insyaAllah biodata Abu Bakar As-Siddiq, lahir di Mekah, Saudi Arabia 27 Oktober 573 Masihi, wafat di Madinah, Saudi Arabia 23 Ogos 634 Masihi. Ayahnya Utsman bin Abu Quhafa, ibu Salma Ummul Khair, istri Habibah binti Kharijah, Asma binti Umais, Ummu Rahmah, Qutailah binti Abdul Al-Uzza. Okay. Anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah, Muhammad bin Abu Bakar, Asma, Abdullah, Abdurrahman, Ummu Kultum, dikenali sebagai Khulafa Ar-Rashidin.
berasal daripada keturunan Bani Taim, suku Quraisy. Nama asli Abdullah ibni Abi Kuhafah, seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar, orang yang bisa menafsirkan mimpi, menjadi khalifah pertama setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat Abu Bakar As-Siddiq jujur, yakni tidak memilih jenis orang ketika berdagang, berbudi pekerti, adil, yakni memperkenalkan sistem gaji untuk tentera, introduce sistem cukai untuk perlindungan orang kafir, banyak ni. Ini juga pemurah, adil, jujur, lembut dan tegas, yakni seorang yang lemah lembut tapi tegas kepada orang-orang yang memerangi Islam, pemaaf, bijaksana, penyayang, rendah diri. Pengajarannya, kita dapat melihat sifat tauladan, kebijaksana serta keberanian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diaplikasikan di dalam hidup ketika untuk berjaya, idola untuk generasi remaja-remaja yang akan datang. Okay, Ustaz. InsyaAllah. Oke, terima kasih kepada kumpulan Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan apa yang menjadi poin-poin tadi yang diucapkan, yang sudah diambil, dapat kita jadikan sebagai rujukan kita di dalam menjalankan kehidupan bersama untuk membina masyarakat yang Islami. Kita sebagai generasi-generasi akan datang tentu akan melihat, merujuk kepada beliau. Dipersilakan untuk Umar bin Khattab. Silakan, boleh 1-2 orang enggak apa-apa. Jadi boleh 2 orang, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau adalah khalifah kedua dalam Islam. Lahir tahun 13 selepas tahun Gajah. Beliau berbangsa Arab dari kaum Quraisy. Gelarannya Abu Hafaz. Sebelum memeluk Islam, beliau digelar Abu Hafaz, iaitu seorang yang kuat. Dan setelah memeluk Islam, Rasulullah menggelarnya Al-Faruq, kerana ia membezakan antara yang hak dengan yang batil. Sebelum Islam, Sayyidina Umar merupakan seorang penentang kuat agama Islam. Tapi setelah memeluk Islam, beliau menjadi sahabat karib Rasulullah dan menjadi pengawal diri Rasulullah sendiri. Beliau seorang yang sangat baik hati, mengambil berat kebajikan rakyatnya. Antara jasa-jasanya, beliau mengadakan Baitul Mal, membuat rumah persinggahan bagi musafir dengan menyediakan makanan percuma. Beliau merupakan juga bapa mertua Rasulullah kerana berkahwin dengan anak Rasulullah, iaitu Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Sifat Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau sifat tegas, adil, zuhud, warak, bertanggungjawab, cerdas. Tegas dari segi menegakkan kebenaran, adil dengan menjadi pemimpin yang efektif, zuhud dan warak kerana kehidupan beliau yang sederhana, bertanggungjawab sehingga beliau digelar beliau ni khalifah pertama digelar Amirul Mukminin. Bersifat
amanah, berani dalam semua situasi, iaitu Asadullah, cerdas. Beliau ni suka menulis sastera. Setiap kali Rasulullah menerima wahyu, beliau terus menulisnya, sehingga beliau digelar Abu Faiz. Pengajaran yang didapat daripada sifat Saidina Umar Al-Khattab ni, kita ni semua manusia tidak sempurna. Masing-masing pernah melakukan kesalahan, kekurangan, tapi jangan dibiarkan. Hendaklah sentiasa memperbaiki kekurangan kita ni itu, seperti sifat Saidina Umar Al-Khattab. Ia menggunakan semua sifat-sifatnya itu untuk mengembangkan lagi agama Islamnya. Sekian daripada kami. Terima kasih. Silakan untuk Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. For biography Utsman bin Affan, nama penuh Utsman bin Affan bin Abi Al-Ash, lahir pada 575 Masihi, wafat 656 Masihi, bersamaan 35 Hijrah. Bangsa kabilah Quraisy, dilantik sebagai khalifah pada 644 Masihi bersamaan 23 Hijrah. Durasi pemerintahan 12 tahun. For sifat, sifat Saidina Uthman bin Affan adalah dia adalah seorang dermawan yang banyak menyumbangkan hartanya demi kepentingan Islam. Salah satu kisah yang Tani boleh ambil dari sifat ini ialah apabila Saidina Uthman mendermakan 300 ekor daripada untanya lah semasa peperangan Tabuk. Kemudian selain daripada itu, sifat Utsman bin Affan juga dia adalah seorang yang berlemah lembut, warak, tawaduk dan sangat merendah diri, taat dan sangat pemalu. Pemalu di sini adalah malu untuk melakukan perkara maksiat dan mungkar. Sedikit pengajaran daripada kehidupan Utsman bin Affan. Yang pertama, since kita ni punya tajuk ni ataupun bengkel ke arah pemuda harapan, jadi harapan yang dapat kita pelajari daripada Saidina Utsman adalah jadilah belia yang suka memberi dan memberi. Sebab kita ni kenal bahawa salah satu sifat ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa-apa saja yang kita ni ada tu, apa yang dapat kita ni bagi, kita ni bagilah kepada sama ada pada diri, keluarga ataupun masyarakat secara keseluruhan. Yang tadi juga disebutkan oleh kawan tadi, dalam peperangan Tabuk, peperangan yang sangat-sangat genting menghadapi pihak musuh, dan ketika itu memang dari segi logistik, dari segi benda harinya memang kekurangan lah ataupun keuangan. Tapi Saidina Utsman tampil dan memberikan dan menginfakkan sebanyak 300 ekor unta. Kalau kita ni kalkulate duit Brunei dalam 360,000. Satu program bahasanya lah. So dalam satu peperangan 360,000 dikeluarkan. Kalau kita ni RM3 pun mungkin payah kali ya akan keluarkan lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, salah satu juga pengajaran tadi dapat ambil akhlak Saidina Utsman yang sangat-sangat malu. Ini perlu dicemburui lah oleh lelaki-lelaki lah, pemuda-pemuda especially dalam sikapnya merasa diperhatikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam gerak-gerinya. So ini boleh kita ni contohilah sebagai pemuda dan pemudi. Dan terakhir, hiduplah bersama Al-Quran. Hidup dan matinya itu bersama Al-Quran. So ini muhasabahlah untuk kita ni sebagai pemuda belia harapan, especially negara pun mempunyai visi yang sangat hebat, iaitu negara zikir kan. So insyaAllah kita ni sedaya upaya beral-Quran lah semampunya, insyaAllah. Yang terakhir,
biografi berkenaan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, akan share sedikitlah. Salah satu yang menarik hati lah pasal Sayyidina Ali ni adalah dengan satu kata-katanya, yang kebenaran yang tidak tersusun akan dapat dikalahkan dengan kebatilan yang tersusun. So artinya kita ni have to be organized lah. Sebab apa? Kalau kita ni tidak organized, ada lagi benda-benda jahil, benda-benda yang baik yang lebih organized yang akan kalahkan kebenaran itu anytime. So dari sana terpanggillah untuk mengenali siapa benar Sayyidina Ali ni. So dia adalah seorang yang kalau kita ni bahasa kita ni masa ni he is known as someone who is very smart. Smart lah, bijaksana. Okay. So sedikit biografinya, namanya Ali bin Abi Talib bin Hashim. Beliau dilahirkan di Mekah. So he's ahlul bait lah kepada Nabi SAW. Sangat rapat dengan Nabi SAW dari sejak umur 6 tahun. 6 tahun. So ia memang dapat tarbiyah langsung lah daripada baginda Nabi SAW. Wafatnya pada 21 bulan Ramadan. Dan juga ia berketurunan Bani Hashim, dan ia adalah khalifah yang keempat bagi menggantikan Sayyidina Uthman bin Affan. So itu saja insyaAllah. Seterusnya. Okay, insyaAllah sifat-sifat Ali bin Abi Talib ni akan kongsi 3 lah. Salah satu adalah rendah hati, rendah diri dan sifat tawaduk. Kisah yang benar-benar mencerminkan sifat ini adalah apabila suatu malam Sayyidina Ali ni sedang membaca Al-Quran. Dalam surah ia sedang membaca surah Baqarah ayat 31 tu tentang Nabi Adam lah. Sekali ia menangis juga sebab dia dapat habiskan ayat itu. Rupanya Rasulullah tanyalah kenapa ia menangis. Rupanya ia rasa, katanya dalam ayat itu kan Nabi Adam itu seorang yang berilmu, ilmunya sangat luas, tapi masih boleh kira tergelincir lah, dihasut syaitan lah. So ia, sedangkan ia ni Rasulullah bagi gelaran Babul Ilm kan, yang seperti doktor sebut tadi, tapi ia masih rasa dirinya tu macam banyak kekurangan lah, walaupun ia ada gelaran itu. So sifat kedua adalah sifat tolong menolong. Ni sangat nampak apabila Sayyidina Ali banyak menolong Rasulullah dalam dakwahnya di Madinah. Dia banyak menolong untuk kemajuan umat Islam lah di sana sewaktu itu. And then yang ketiga adalah kecerdasan Sayyidina Ali ni. Seperti mana yang kita tahu, banyak kata-kata hikmah lah yang Sayyidina Ali ni telah ungkapkan lah, yang tadi kalau di Google pun banyak lah. Dan salah satunya yang benar-benar yang selalu kita ni boleh ingat ialah jangan membuat keputusan kalau sedang marah. Dan kalau sedang gembira, jangan berjanjilah, membuat satu janji. So pengajarannya, kita hendaklah mencintai Allah dan Rasul melebihi diri sendiri agar hidup di bawah keredaan Allah sentiasa. Yang kedua, kita sebagai umat Islam seharusnya berani menegakkan kebenaran di mana sahaja kita berada supaya syiar Islam dapat ditegakkan. Yang ketiga, kita seharusnya bersungguh-sungguh menuntut ilmu, termasuk ilmu fardu kifayah, bagi membangunkan diri dan masyarakat. Itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada ketiga-tiga kumpulan yang sudah memberikan kepada kita betapa hebatnya para sahabat Nabi. Maka dengan satu ungkapan yang sangat menarik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum fa ayyuhum iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Mana saja di antara salah seorang mereka kalian ikuti, maka pastilah kalian akan mendapatkan petunjuk. Masya Allah, dari ungkapan baginda Rasulullah SAW ini dapat kita ketahui dari biografi masing-masing mereka, sifat-sifatnya, sehingga pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dapat dengan sempurna kita bagikan. Yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan Sayyidina Ali, misalkan kenapa tadi yang sudah dijelaskan
saat membaca surah Al-Baqarah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah dan seterusnya. Lalu beliau menangis tidak dapat menghabiskan itu karena berfikir tentang bagaimana hebatnya Nabi Adam alaihissalam yang diajarkan Allah semua nama-nama benda. Walau dia mengetahui seluruh nama-nama benda, tapi masih dapat dikacau, tergelincir mengikuti setan. Apatah kalau kita, kata Sayyidina Ali yang dikatakan sebagai babul ilm, merasa ilmunya sedikit. Sekarang bagaimana dengan kita? Yang bacaan kita mungkin dalam sehari, mungkin kita tidak membaca. Ya, atau kita mungkin tidak pernah membaca dalam 1 bulan. Kalau mereka Sayyidina Ali Masya Allah, qiraahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, masih terus merasa ilmunya sedikit. Maka ilmu berkata, kullukum a'tini kullakum wa'atikum juz'ah. Kata ilmu, berikan semua masamu wahai pemuda yang belajar, maka aku akan bagi sedikit saja dariku. Ilmu berkata, berikan seluruh masamu untukku, maka aku akan bagi kalian sedikit saja dariku. So kesimpulannya, bagaimana kalau kita tidak membagi masa kita untuk ilmu? Kita lebih banyak misalkan membuka mobile kita yang tidak ada hubung kaitnya dengan ilmu, maka tentu tidak akan memperoleh ilmu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, belia-belia harapan bangsa ini tentu adalah memiliki sifatnya adalah sifat selalu ingin tahu. Ingin tahu, karena itu ingin tahu maka dia baca. Kalau kita tidak membaca, maka jangan pernah berharap menjadi orang hebat. Satu-satunya firman Allah yang diturunkan pertama sekali surah Al-Alaq, itu adalah perintahnya untuk membaca. Kita punya budaya baca, perintah baca, tetapi jarang kita melakukannya. Tapi insya Allah setelah kita melakukan bengkel-bengkel seperti ini, kita mulai ibda binafsika thumma biman ta'ul. Jangan perintahkan orang untuk membaca buku kalau kita tidak pernah baca buku. Jadi mulaikan dari diri kita sekarang. Mulai saat ini, bacalah buku sebanyak-banyaknya, karena beza kita dengan orang lain ada pada qiraah kita. Kalau ingin berbeza, berapa buku kita baca, maka kita akan tentu berbeza dengan mereka. So insyaAllah kalau kita cinta ilmu, cintalah membaca. Cinta membaca, insyaAllah Allah akan bagi kita ilmu. Semakin banyak baca, semakin banyak ilmu. Allahu a'lamu bishawab. Ada soalan? Tak ada? Oke. Kalau sudah tidak ada, saya kira cukup sekian. Nanti insyaAllah akan dilanjutkan. Mungkin sekarang setelah ini kita serahkan kepada siapa yang membawa acaranya nih? Nabahakah? Oh, terus makan ini? Rehat kan? Wah, setelah ini silahkan rehat untuk minum-minum, baru setelah itu masuk pukul sudah ditentukan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.